Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau berbagi pengetahuan dengan Anda soal bagaimana terbentuknya adab dalam diri manusia atau sebuah proses terbentuknya adab dalam diri manusia sebagai makhluk tunggal. Apa yang saya akan uraikan ini mungkin berbeda dengan pendapat-pendapat lain, tetapi paling tidak ini adalah bisa menghiasi referensi Anda dalam menambah wawasan pengetahuan. Kita mulai ke materi. Yang pertama tentu saja adalah pikiran, karena semua berawal dari situ. Kemudian setelah pikiran berlanjut ke ucapan atau berucap. Yang ketiga bertingkah laku. Yang keempat berkarakteristik. Karena ketiga ini sudah dapat, berpikir, berucap, dan perilaku, berarti Anda punya karakter tertentu. Setelah karakter terbentuk, maka akan menjadi sebuah budaya. Setelah budaya, selanjutnya adalah adab. Itu kira-kira lah. Ada 6 tahapan. Wiwaha atau wiyoho dalam bahasa Jawa, saya masukkan ke dalam kategori adab. Kita coba bahas satu persatu. Pikiran. Pikiran adalah sebuah gagasan dan proses mental seseorang. Jadi mekanisme dasar dari sel otak manusia untuk merefleksikan sebuah proses pencocokan pola atau pengenalan pola. Jadi saat seseorang melakukan refleksi situasi baru dan pengalaman baru, dinilai berdasarkan apa yang dia ingat di kepalanya. Untuk membuat penilaian ini, pikiran mempertahankan pengalaman saat ini dengan mengurutkan pengalaman masa lalu yang relevan dengan masa kini tadi. Hal tersebut biasanya dilakukan dengan mempertahankan agar pengalaman yang kini dan masa lalu itu menjadi terpisah, walaupun relevan tetapi terpisah. Pikiran dapat mencampurkan, mencocokkan, menggabungkan, atau kemudian menukar dan mengurutkan konsep-konsep, persepsi, dan pengalaman-pengalaman tadi. Dan proses ini disebut dengan nalar logika, seperti judul fanpage saya atau seperti judul halaman saya yang saya kasih nama nalar logika. Jadi nalar logika itu adalah proses berpikir. Oke, setelah proses berpikir, kita akan masuk ke tahap kedua, yaitu berucap. Kalau kata dasarnya sih semua orang tahu, yaitu kata dasarnya adalah ucap. Sementara ucapan itu memiliki maksud untuk menyampaikan informasi, caranya berkomunikasi, menyampaikan perasaan, niat, bahkan instruksi lewat sebuah ucapan. Jadi secara singkat, misalkan kalau saya memberi contoh sebuah informasi misalkan, saya akan bilang bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang mempunyai jumlah pulau sekitar 17.000 pulau gitu ya. Itu ucapan yang bersifat informatif. Kemudian ada ucapan yang bersifat mengungkapkan perasaan bahwa aduh saya lagi sedih nih gitu dan seterusnya lah. Kira-kira Anda sudah ngerti lah ya arti kata ucapan. Oke, pikiran sudah, ucapan sudah. Nah sekarang perilaku. Perilaku adalah sebuah ekspresi dari evaluasi umum yang dilakukan manusia terhadap dirinya sendiri, objek, atau sebuah isu. Perilaku ini umumnya itu bersifat subjektif pada dirinya sendiri. Dalam beberapa kasus, perilaku ini boleh jadi tidak relevan atau tidak sejalan dengan yang dipikirkan dan diucapkan, dan bahkan sering terjadi itu 50-50 peluangnya. Bisa dilakukan, bisa tidak. Bisa sesuai dengan apa yang dipikirkan dan diucapkan, bisa juga tidak. Nah setelah kita mendapatkan ketiga ini, pikiran, ucapan, dan perilaku akan membentuk karakter seseorang. Oke, berarti yang keempat. Yang keempat ini adalah karakter. Nah, karakteristik seseorang adalah sesuatu yang membedakan orang yang satu dengan yang lainnya. Dalam karakteristik seseorang ini terdapat 2 macam karakter yang mungkin saja boleh jadi Anda kurang paham juga dengan hal ini karena memang jarang ada referensi yang menerangkan tentang hal ini, yaitu personalitas dan identitas. Jadi karakteristik terbagi 2 ya, personalitas dan identitas. Jangan sampai tertukar ya, banyak orang yang tidak paham perbedaan personalitas dan identitas. Perbedaan paling mencoloknya begini saya ungkapkan ya, personalitas itu adalah sesuatu yang berasal dari Tuhan atau sifatnya takdir yang tidak bisa kita rubah. Kira-kira gitulah. Jadi God spot lah wilayahnya Tuhan. Contohnya misalkan kita seorang laki-laki, Anda seorang laki-laki atau Anda seorang perempuan, kemudian rambutnya lurus atau keriting, warna kulitnya anu, orang tuanya si anu, dari suku anu. Nah, itu adalah berasal dari Tuhan, kita tidak bisa rubah. Oke, itu yang disebut dengan personality atau personalitas. Ya, ada yang di KTP ada sebagian tuh.
Ya. Yang kedua adalah tadi identitas. Nah, identitas itu adalah sesuatu yang tumbuh setelah Anda mempunyai personalitas. Dalam melangkahi kehidupan Anda kan akan makan, bergaul, makan, minum, bergaul, kemudian belajar, mengajar dalam beraktivitas keseharian. Itu tubuh Anda akan tumbuh, pengetahuan Anda akan bertambah, sehingga Anda punya identitas baru. Yaitu misalkan kalau tadi personalitasnya Anda perempuan, maka Anda akan menjadi perempuan yang tinggi, berambut ikal, kemudian berprofesi dokter dan segala macam. Nah, itu yang disebut identitas. Jadi karakter seseorang itu terbentuk dari dua hal, yaitu personalitas dan identitas. Sekarang jelas ya, apa yang ada di dalam KTP itu sebenarnya bukan identitas saja, tetapi ada personalitas Anda, personality Anda. Ada gunspot dan ada sesuatu yang tumbuh dari gunspot itu tadi. Sehingga Anda menjadi seseorang, misalkan menjadi seorang dokter tadi ya. Nah, yang berikutnya adalah setelah mempunyai karakter, ya, pikiran sudah, berucap sudah, berperilaku sudah, sehingga akhirnya membentuk sebuah karakter, maka karakter ini akan berubah, bermetamorfosis menjadi sebuah budaya. Jadi budaya itu memiliki makna yang berkaitan dengan akal, budi, adat istiadat, tingkah laku manusia. Budaya ini tumbuh biasanya di masyarakat secara turun-temurun. Kata budaya itu dari bahasa Sanskerta. Bentuk jamak dari kata budi yang berarti akal. Sementara dalam bahasa Inggris kita biasanya menyebutnya culture. Nah, berdasarkan arti katanya tersebut, pengertian budaya bisa berkaitan dengan cara hidup sekelompok manusia yang berkembang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Ada juga yang mengartikan budaya itu sebagai pola hidup yang sudah tumbuh lalu berkembang di sekelompok manusia untuk mengatur tingkah lakunya serta mengatur antar individu tentang apa yang boleh dan tidak dilakukan dalam hal interaksi di kelompok tersebut. Kira-kira begitulah. Walaupun para ahli sendiri mendefinisikannya bermacam-macam tentang budaya ini, tapi kurang lebih samalah seperti apa yang saya uraikan tadi. Kita memasuki babak akhir, yaitu adab tadi. Saya ulang ya, setelah kita mendapatkan pikiran, ucapan, perilaku, karakteristik, budaya, yang berikutnya adalah adab. Ketika kita sudah memiliki karakter dan budaya, maka adab itu akan terbentuk di dalam diri kita. Sekali lagi ini soal adab dalam diri manusia sebagai makhluk tunggal. Secara bahasa, pengertian adab adalah sebuah akhlak mulia dalam bentuk tingkah laku, tabiat atau aturan yang didasarkan pada norma maupun agama. Adab berasal dari bahasa Arab yang artinya pendidikan atau mendidik. Sedangkan menurut bahasa Yunani, adab artinya adalah kebiasaan atau etika lah, sopan santun gitu ya. Pada intinya adab itu adalah sebuah perilaku yang menunjukkan kehalusan dan kebaikan budi pekerti, sopan, akhlak untuk mendidik diri sendiri agar menjadi orang yang paham aturan dan bertanggung jawab. Jadi sifat orang yang beradab tinggi ini biasanya orang yang penuh pertimbangan tentang banyak hal, terutama dalam hal berinteraksi, menyampaikan komunikasi, atau berbicara dengan orang lain. Dia tidak akan pernah menyinggung perasaan orang karena punya adab yang tinggi. Maka tidak heran ketika para ulama salaf sering berkata bahwa adab itu lebih penting daripada ilmu. Itulah tadi sebuah proses terbentuknya adab dalam diri manusia. Menurut pendapat saya tentunya, boleh Anda beda pendapat, tetapi ini adalah pendapat saya yang bisa menambah referensi Anda dalam berpengetahuan. Oke, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.